Saat ini kita akan masuk pada acara selanjutnya, yaitu sesi best practice yang akan disampaikan oleh narasumber ketiga kita, Kepala Sekolah SMP Lokon Santo Nikolaus Tomohon, Bapak Martinus Senduk, SSM Hum. Selamat sore, Bapak. Martinus Senduk SSM Hum merupakan lulusan S1 dari Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng tahun 1991. Kemudian menyelesaikan studinya di jenjang S2 Magister Humaniora di Universitas Samratulangi pada tahun 2013. Dan saat ini menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP Lokon Santo Nikolaus Tomohon sejak tahun 2014. Beberapa penghargaan yang kami bacakan sejak tahun 2022 yaitu pernah mendapat penghargaan sebagai Kepala Sekolah Penggerak Berprestasi Balai Guru, Penggerak Provinsi Sulawesi Utara tahun 2022, pernah menjadi terbaik satu Kepala Sekolah Berprestasi SMP Kota Tomohon tahun 2023, pernah mengikuti program kemitraan Sekolah Australia Indonesia atau Bridge School Partnership Program sebagai anggota tim penyusun buku praktik baik Program Prasekolah Penggerak Angkatan 2 Direktorat SMP Kemendikbud Ristek. Bapak, Ibu, teman-teman, kita akan mendengarkan penyampaian keempat dari narasumber kita kepada Bapak Martin. Disilahkan waktu penyampaian 15 menit. Selamat sore, Ibu Bapak yang saya hormati, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Baik, sudah banyak materi yang disampaikan dengan baik oleh para narasumber. Tadi saya tidak akan mengulangi karena banyak kesamaan dari segi pengertian dan prinsip yang sudah dikemukakan baik oleh para pejabat yang memberikan sambutan maupun oleh narasumber-narasumber sebelum saya. Ibu Bapak yang saya hormati, yang pertama saya mau katakan bahwa jujur dibandingkan dengan sekolah yang dipimpin oleh Ibu Inaya dan Pak Jaka, pengalaman SMP Lokon untuk pendidikan inklusif sesungguhnya masih sangat sedikit. Benar seperti Pak Jaka bilang tadi, sejak SMP Lokon menjadi sekolah penggerak, maka pada saat itu baru kami mulai bergaul dengan pendidikan inklusif. Dan jujur, kami termasuk saya baru mulai mempelajari tentang pendidikan inklusif belakangan ini. Dan pada kenyataannya dari tahun ke tahun selama saya menjadi kepala sekolah SMP Lokon, persentasi murid berkebutuhan khusus atau anak berkebutuhan khusus itu sangat kecil. Mungkin dari tahun ke tahun ada 1-2 siswa atau peserta didik kami yang dapat dikategorikan anak berkebutuhan khusus atau yang perlu mendapat perhatian. Itu pun dalam gradasi yang tidak berat. Paling yang terjadi adalah adanya gangguan pendengaran, penglihatan, atau sedikit menyangkut mental. Tapi sekali lagi gradasinya itu sangat rendah. Sehingga pendidikan inklusif dibandingkan dengan yang dilaksanakan di sekolah
Ibu Inaya dan Pak Jaka tadi, SMP Lokon tidak atau belum seperti itu. Oh ya, baik, terima kasih. Tadi seperti saya sudah bilang, sudah banyak disebutkan oleh para narasumber. Lanjut aja, supaya tidak mengulangi. Lanjut, next. Next. Supaya Pak Rehan minta tolong next. Supaya saya tidak ulang-ulangi apa yang sudah. Ya, kembali ke yang tadi. Ya, dengan penjelasan-penjelasan yang tadi kita sudah dengar bersama, kemudian yang saya baca-baca dan menyiapkan materi ini, saya dengan cukup berani mengatakan dalam tanda kutip, selama ini SMP Lokon sudah boleh dikatakan melaksanakan pendidikan inklusif, biarpun dalam kadar yang apa namanya tidak seberat seperti yang misalnya Bapak Jaka atau Ibu Inayat tadi lakukan selama mungkin 1 dekade belakang ini di sekolah mereka masing-masing. SMP Lokon selama ini menerapkan kurikulum dengan prinsip fleksibilitas, saya katakan iya, karena jujur selama ini kami menerapkan kurikulum nasional plus yang isinya adalah kami mengintegrasikan kurikulum nasional. Kalau sebelum menjadi sekolah penggerak, sebelum adanya kurikulum merdeka, kami melakukan kurikulum nasional, kurikulum 2013, itu dipadukan, diintegrasikan dengan kurikulum khas dari sekolah kami, Salokon Santo Nikolaus, kurikulum berbasis kehidupan. Ya, kurikulum berbasis kehidupan, dan juga untuk merespons adanya kebutuhan keinginan dari anak-anak, kelompok anak-anak dan orang tua sejak tahun 2000, tahun pelajaran 2023, tahun 2024, kami juga mulai mengadopsi kurikulum Pearson Edexcel. Lanjut. Ya, secara singkat dapat saya katakan bahwa dengan kurikulum khas SMP Lokon seperti itu, berkaitan dengan kurikulum berbasis kehidupan, saya mau katakan bahwa sekolah Lokon Santo Nikolaus, kalau saya bilang sekolah Lokon Santo Nikolaus itu sebenarnya ada sekolahan. Jadi di samping SMP ada SMA Lokon. Kalau saya katakan sekolah Lokon, itu berarti keseluruhan dari persekolahan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Lokon, yayasan yang menaungi kami. Intinya, kurikulum berbasis kehidupan yang kami laksanakan, itulah ada pendidikan karakter. Dan dalam upaya untuk melaksanakan pendidikan karakter bagi seluruh peserta didik, manajemen sekolah, para guru, staf, dan pemangku kepentingan lainnya melakukannya dengan hati, mendidik dengan hati. Ini intinya. Dan Pearson Edexcel Curriculum kami adakan, yayasan adakan untuk menjawab kebutuhan go internasional. Jadi ada sebagian katakanlah masyarakat dan peserta didik kami memang berorientasi seperti itu, dan bukan itu saja, seluruh peserta didik tanpa terkecuali kami memberikan wawasan internasional, maka
Maka dari itu sekolah kami sejak 2 tahun terakhir juga sudah menerapkan pembelajaran secara bilingual, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris untuk semua rombongan belajar. Jadi tidak saja untuk rombongan belajar yang melaksanakan termasuk kurikulum Pearson Edexcel, tapi semua kelas dengan melibatkan seluruh tenaga guru kami, baik lokal maupun mancanegara. Mancanegara dari Filipina dan dari Cina. Lanjut. Ya, secara singkat dapat saya gambarkan pendidikan inklusif di SMP Lokon kami laksanakan seperti ini. Siswa kami ada yang berasrama, ya, dan ada yang tidak berasrama. Ya. Yang berasrama karena memang selain untuk kami mau menampung murid-murid yang berasal dari keragaman background atau latar belakang daerah dan budaya di Nusantara. Sebagai informasi saja, murid kami berasal dari rupa-rupa daerah di Indonesia dan tidak berasrama itu karena juga memang ada sekelompok murid memang tidak atau kurang merasa membutuhkan untuk tinggal di asrama. Oleh karena itu, kami membuka, yayasan kami dan sekolah kami membuka peluang siswa yang mau tinggal dan hidup di asrama dan yang datang sekolah saja mengikuti pendidikan di SMP Lokon. Yang kedua, dalam konteks pendidikan inklusi ini, hal yang penting yang kami lakukan adalah berusaha mengenal peserta didik. Ya. Bukan saja pada saat awal-awal lewat tes masuk yang kami lakukan, tes psikologi yang kami lakukan, seperti Ibu Hidayah bilang, kami juga lakukan itu, tes atau asesmen diagnostik, asesmen awal pembelajaran, kami lakukan semua itu untuk semakin mengenal murid-murid. Di samping itu, setelah tes-tes itu juga kami secara kontinu, secara berkelanjutan, melakukan dialog dengan murid-murid. Yang kami lakukan melibatkan satu guru wali kelas, kemudian guru BK, kesiswaan, dan pamong. Pamong karena ada kurang lebih 50% murid kami berasrama. Itu semua secara rutin kami lakukan sehingga murid-murid itu tidak saja dikenal secara luaran saja, tetapi secara lebih mendalam, secara lebih holistik, baik tingkat kemampuan akademiknya, kemudian gaya dan minat belajarnya, bakat dan seterusnya. Pokoknya yang diistilahkan sebagai upaya atau asesmen kognitif dan non kognitif seperti dalam istilah yang biasa kita dengar. Jadi di samping rangkaian tes-tes tersebut, secara terus-menerus proses dialog dengan murid oleh tim itu dilakukan. Sebentar akan saya katakan dalam strategi dan mekanisme ini nomor 4, itu secara reguler setiap pekan itu kami juga melakukan pertemuan pemangku kepentingan yang terkait untuk memantau sejauh mana perkembangan, sejauh mana kemajuan, misalnya kemajuan belajar dari seluruh siswa. Dan kami misalnya memberi fokus perhatian kepada siswa-siswa yang perlu mendapatkan perhatian agar ada tindak lanjut untuk perbaikan dan penanganan secara terpadu. Kemudian program-program
yang kami lakukan setelah tes-tes atau asesmen yang kami lakukan yang nomor 2, itulah bridging program. Kemudian atas dasar tes-tes tadi, kami melakukan pembagian rombongan belajar untuk kemudian pembelajaran intrakurikuler. Selanjutnya kegiatan ekskul. Kegiatan ekskul yang kami lakukan di SMP Lokon itu mencakup ekskul sains, ya. Jadi ada klub sains, kemudian ada ekskul seni dan olahraga. Kemudian ada pembelajaran P5, ya, dalam kurikulum Merdeka yang kita laksanakan atau sekolah-sekolah laksanakan secara nasional. Ini wajib dilakukan dan kami sesuai aturan mengalokasikan, ya, waktu pembelajaran 25% dari total waktu pembelajaran untuk kegiatan pembelajaran P5 ini. Kemudian pembinaan pagi, apel pagi, dan kemudian P3R. Apa itu nanti? Dalam slide-slide berikut saya jelaskan. Dan yang keempat, strategi dan mekanisme. Intinya seluruh pemangku kepentingan menangani secara terpadu pembinaan dan pendidikan terhadap para murid secara berkelanjutan, secara reguler. Lanjut. Ya, ini yang murid-murid yang tinggal di asrama mengikuti pembinaan secara khusus. Lanjut gambar yang berikut. Ya, kalau tadi putra, ini putri. Lanjut. Putra lagi. Lanjut. Ya, yang saya sudah bilang tadi. Lanjut. Saya tidak akan mengulang-ulang Bapak Ibu. Jadi next. Ya, sedikit tentang bridging program. Ibu Bapak yang saya hormati, jadi anak-anak kami itu berasal dari pelbagai latar belakang sekolah, ya, di pelbagai belahan di Nusantara, ya. Jadi sangat beragam kondisi dan kebutuhan, kemajuan gaya belajarnya. Makanya sangat diperlukan menurut kami yang namanya bridging program. Bridging program kami lakukan pada awal tahun pembelajaran ketika murid-murid baru kelas 7 itu masuk sekolah pada bulan Juli. Selama kurang lebih 2 sampai 3 pekan, mereka dalam kelompok kami bagi misalnya 2 sampai 3 kelompok sesuai dengan jumlah murid yang kami terima dan memberikan pembekalan, penguatan, pemetaan dalam mata pelajaran dasar seperti matematika, bahasa Indonesia, IPA, bahasa Inggris, IPS, dan komputer. Ya. Itu sangat penting. Kenapa? Karena ada misalnya bahasa Inggris di SD tidak belajar, apalagi komputer. Kemudian juga dari pengalaman anak-anak yang masuk memang ada rupa-rupa keunikan dari siswa yang kami terima. Oleh karena itu, dari evaluasi yang kami lakukan, bridging program ini itu sangat penting dilakukan. Selain tes-tes yang saya sebutkan tadi, tes awal, tes masuk, dan seterusnya, kami meyakini bridging program ini akan sangat membantu murid-murid sehingga ketika mereka dibagi dalam rombel-rombel dan ketika kemudian pembelajaran intrakurikuler mulai dilaksanakan, maka mereka sudah dibekali.
Lanjut. Kemudian eh, untuk mengakomodasi dan menindaklanjuti kebutuhan murid-murid, ya, bakatnya, kemampuan, bakat dan minatnya, kemampuan misalnya akademik, bakat khusus di bidang misalnya sains seperti yang saya sebutkan tadi, maka kami melakukan yang namanya ekskul sains, ya, seperti dalam gambar. Lanjut. Ini kami lakukan di luar pembelajaran reguler, Bapak Ibu. Ya. Ini juga sama, Bapak Ibu. Sekali lagi, adanya kebutuhan khusus untuk sekelompok siswa yang perlu eh, apa tindak lanjut khusus karena misalnya mereka memiliki bakat istimewa di bidang sains, maka kita memberikan layanan khusus seperti ini. Lanjut. Demikian juga kami melakukan kegiatan ekskul di seperti saya katakan tadi, ekskul olahraga. Ya, saya sengaja tampilkan basket karena basket ini sangat populer di sekolah kami. Banyak sekali murid-murid suka dengan olahraga basket. Bukan cuma suka saja, tapi memang ada sekelompok murid kami yang berprestasi, sangat berprestasi. Dan mereka biasanya melakukan kegiatan ekskul sesudah pembelajaran intrakurikuler. Baik siswa yang berasrama maupun yang tidak berasrama itu mengikuti kegiatan ekskul termasuk kegiatan ekskul olahraga, lebih khusus lagi basket. Jadi pembelajaran intrakurikuler kami selesai pukul 2, sesudah itu mereka lanjut ke ekskul-ekskul. Next. Ini salah satu ekskul lain, yakni ekskul seni. Dalam hal ini musikolintang, ya, untuk melestarikan juga kekayaan budaya di daerah Sulawesi Utara, lebih khusus Minahasa, dengan musik khasnya musikolintang. Maka di sekolah kami juga ada ekskul kolintang yang terbuka untuk murid-murid yang bukan saja berasal misalnya dari daerah Sulawesi Utara, tapi juga dari luar daerah yang berminat. Dan itu ada murid-murid dari luar daerah yang suka bergabung dalam ekskul seni, dalam hal ini kolintang. Next. Ada pula ekskul lain, musik, eh, tari kreasi. Tari kreasi. Tari kreasi ini Bapak Ibu, kebetulan ini khas Sulawesi Utara. Pengajarnya ini adalah eh, ibu guru berasal dari Yogyakarta. Jadi eh, tari kreasi ini sangat Indonesia. Artinya kebetulan gambar ini tari kreasi budaya lokal. Tapi kami sering juga melakukan eh, tarian-tarian dari daerah lain, Jawa misalnya, dan daerah lainnya. Karena guru kami punya kompetensi untuk melatih dan membimbing anak-anak yang punya minat dan bakat di bidang seni. Next. Nah, selanjutnya dalam slide Bapak Ibu bisa lihat pembelajaran P5. Ya. Anak-anak sangat menikmati dan sangat bersemangat karena P5 ini mereka
sadari adalah pembelajaran dari, oleh, dan untuk murid. Jadi sangat sangat disukai. Kita biasanya mengalokasikan waktu pembelajaran P5 ini secara semi blok pada hari Jumat. Itu pun tidak sepanjang hari. Nah, ini contoh proyek P5 kearifan lokal, memasak masakan khas daerah. Saat ini proyek-proyek lain bervariasi. Next, boleh lanjut. Ini juga pembelajaran P5 selebrasi. Anak-anak berperanan. Seperti dalam slide, eh, mereka dalam proyek mengerjakan dari bahan-bahan bekas membuat busana yang kemudian mereka peragakan. Jadi ini salah satu anak yang menjadi model. Tapi ada anak-anak lain dan produk-produk gaun yang mereka ciptakan dari kelas-kelas lain ini luar biasa. Saat ini adalah baik. Bapak Ibu, saya sudah diingatkan oleh host bahwa waktu saya sudah habis. Intinya yang saya mau katakan, saya persingkat saja, eh, pendidikan inklusif dan sekolah aman itu kita usahakan secara kolaborasi. Wajib bagi sekolah, bagi yayasan untuk membuat atau merancang program-program, tentu juga dengan dukungan fasilitas dan dana. Itu semua ada konsekuensi finansial. Tentu saja ada mengandaikan kolaborasi dengan orang tua, dengan murid tentu saja, dengan pemerintah, komite sekolah, karena kita tidak bisa berjalan diri. Orang tua, selalu saya katakan di SMP Lokon, orang tua kendati anaknya sudah dititipkan atau masuk di asrama, artinya lebih banyak bertemu, berinteraksi dengan guru dan pamong. Saya bilang orang tua tidak boleh melepaskan tanggung jawab. Selalu setiap hari ada waktu untuk sekurang-kurangnya telepon. Ya, ketika anak ada masalah, pasti kita akan komunikasi. Itu yang saya katakan, penanganan terpadu semua pemangku kepentingan. Jadi dalam proses pendidikan dan pembinaan para peserta didik di SMP Lokon, secara reguler kami melakukan pertemuan. Kalau di tingkat sekolah dan asrama secara mingguan kami lakukan untuk memantau perkembangan dan kemajuan anak dengan orang tua, karena tidak mungkin setiap minggu orang tua datang sesuai dengan kebutuhan. Tetapi paling tidak secara eh, triwulan orang tua akan datang, dan secara apa insidental ketika ada kebutuhan orang tua kami panggil, baik untuk melihat perkembangan anaknya atau untuk menjadi narasumber, misalnya sebagai pembicara dalam pembelajaran P5 dan sebagainya. Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu, saya akan akhiri sharing atau berbagi praktik baik yang mudah-mudahan dapat memberikan inspirasi bagi ibu bapak untuk mempraktekkannya. Wah, pengalaman yang sangat menarik sekali, Bapak. Demikianlah best practice dari Bapak Martin yang pastinya sangat menginspirasi kita dan tentunya memberikan manfaat bagi kita melalui berbagai tips dan trik yang sangat berkualitas, sehingga kita dapat berkembang dan mengenal lebih luas lagi tentang kehidupan dan pengalaman baik siswa maupun guru. Untuk informasi, link daftar hadir sudah dibagikan di kolom chat Zoom dan grup WA ya.
Bapak, Ibu, dan teman-teman, saat ini kita telah masuk pada sesi tanya jawab. Iya. Terima kasih atas kesempatannya untuk Ibu Ina ya kalau tidak salah kalau masih ada. Kalau tidak nanti juga Pak Madrus juga bisa. Saya Romo Lukas Ribunawan MSF Romo Ipeng. Eh, saya tertarik dengan pembahasan ini juga wacana, tapi juga tidak hanya wacana, tapi sudah menjadi gerakan dari masing-masing komunitas pendidikan tentang eh, sekolah inklusif ini, ya, sekolah inklusif ini. Kemudian saya hanya berangkat dari pengalaman saya bukan orang pendidikan, bukan orang dari dunia pendidikan, tetapi seorang awam yang kebetulan seorang pastor. Jadi di wilayah kami ada seorang pastor yang memang ya disiapkan menjadi seorang pastor kendati dia adalah seorang disabilitas, ya, menderita dan juga uh, termasuk itu. Waktu itu juga semacam ada pro kontra, lalu bagaimana ini bisa kalau jadi pastor, bagaimana dengan disabilitasnya itu. Tapi kemudian karena ilmunya juga dia juga pintar dan juga bisa mengembangkan dirinya, akhirnya juga bisa mengikuti seluruh rangkaian proses pendidikan menjadi seorang imam. Akhirnya dia ditafsirkan menjadi seorang imam, ya, di komunitas kami di Semarang begitu. Nah, yang mau saya sharingkan dan juga mungkin bisa ditanggapi terkait dengan pendidikan inklusi ini, apakah bisa juga disinergikan atau kemudian menjadi entah itu menjadi impian atau menjadi sebuah ya sesuatu yang visioner, karena di sini juga saya lihat ada Pak Penowo juga yang biasa tentang karakter building itu. Apakah bisa dimungkinkan dimulai juga dari itu, ya, dari gurunya. Artinya dari apakah bisa kemudian ya sudah guru betul memang perlu dengan melatih sesuatu hal yang terkait dengan pembelajaran inklusi ini. Tapi apakah bisa dimulai dari diteladankan dulu, misalnya, ya, misalnya tidak harus semua, makanya kita di sekolah kita, bayangan saya kemudian ada ya, bapak ibu guru yang memang punya kemampuan kendati disabilitas begitu. Jadi secara aura, secara kondisi, secara ambien itu sudah oh, ini sekolah itu inklusi, itu lihat gurunya saja, ya, dan murid sudah banyak tidak banyak tidak banyak diberi contoh, sangat nyata sekali itu gurunya saja uh, disabilitas juga punya kemampuan seperti kita, sehingga dimulai dari gurunya artinya beranikah dari para pengajar itu menerima yang memang juga disabil tapi juga punya kemampuan untuk mengajar gitu. Anak-anak dengan begitu pertama menghargai dan juga saya bersyukur SMP Lokon ini mulai dari SMP sehingga anak-anak menjelang remaja sudah bisa membedakan bahwa ya aku punya saudara yang tidak sama dengan aku dan mereka saudaraku gitu, ya. Jadi saya hanya punya bayangan saja apakah bisa ya kalau kami di sana ada di Keuskupan Agung Semarang di gereja kami di Semarang itu ada seorang romo yang memang sejak awal dia sudah disabilitas. Tapi kemudian memang diterima oleh gereja untuk membuktikan bahwa seorang yang disabilitas pun bisa ditafsirkan menjadi seorang imam. Ya. Tentunya bukan sesuatu yang terkait dengan intelektual ya, karena pendidikan imam akan lama, 11 tahun, 12 tahun itu. Ya, tapi artinya umat Katolik pun di, 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 dihadapkan bahwa mereka itu sama kita yang bisa menjadi seorang imam bahkan semacam itu. Jadi apakah itu bisa diterapkan sebagai wacana itu dimulai juga dengan guru-guru yang kita bisa menerima, kan kita banyak sekali saudara kita yang disabilitas yang pasti punya jago matematika, jago mengajar, jago itu juga dimasukkan dulu kendati tadi memang tidak banyak di sekolah kita yang anak-anak yang disabilitas yang masuk ke sekolah kita, tapi dimulai dari guru-gurunya. Apakah kita bisa mungkin dimulai dari mungkin kalau karyawan-karyawan bisa, tapi kalau gurunya gitu, guru Nyun Sewu, kepala sekolahnya misalnya semacam itu disabilitas tapi punya kemampuan sehingga anak itu masuk sudah tidak ada
berpikir tentang membedakan lagi semacam itu. Apakah dimungkinkan ada sebuah gerakan bagi saya itu impian tapi karena bagi saya memang anak-anak itu yang meniru, kemudian melihat contoh, oh ya, bapak ibu guru saya yang itu harus menerima juga dari guru-guru saya yang ternyata juga punya disabilitas macam itu. Artinya apakah bisa atau sudah ada kurikulum yang semacam itu? Artinya dimulai dari gurunya, kita menerima guru-guru yang ya dengan itu saudara kita yang punya kemampuan sama seperti kita, yang bisa mengajar, yang bisa itu kendati disabilitas sehingga aura sekolah itu sudah inklusif sejak sejak dimulai dari gurunya. Itu saja mungkin dari saya mungkin bisa di bisa ditanggapi bisa tidak begitu, tapi hanya hiburan saja. Terima kasih. Mohon maaf, Romo. Ini pertanyaannya ditujukan kepada semua narasumber atau ada narasumber tertentu yang ingin Romo tanyai? Kalau ada tadi ada Ibu Inayah dan juga Pak Martinus ya. Siap, Romo. Boleh saya langsung tanggapi. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau tadi disampaikan bahwa apakah memungkinkan, sangat memungkinkan. Jadi saya punya teman disabilitas tunadaksa, dia mengajar ekstrakurikuler gitar. Nah, kalau di sekolah tentu pasti sesuai dengan kompetensinya. Kalau memang kompeten, kenapa tidak? Kalau di Jawa Timur, di Surabaya, di UNESA, juga sudah membuka perkuliahan untuk yang berkebutuhan khusus. Ada beberapa universitas yang juga sudah menerima anak-anak, istilah kata membuka ruang mahasiswa yang berkebutuhan khusus seperti UB, Universitas Brawijaya, UNESA, UNER itu sudah membuka untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Kalau titik beratnya di guru, berarti dia harus punya kompetensi sebagai pengajar tentunya, karena untuk menjadi guru kan harus ada linearitas seperti itu. Jadi sangat memungkinkan. Walaupun mungkin kalau di tempat saya belum ada dan belum ada yang melamar yang disabel ya, disable, tetapi itu sangat memungkinkan sekali. Yang penting kompetensinya ada seperti itu. Dan harapannya dengan dibukanya universitas-universitas yang membuka ruang untuk inklusi ini bisa juga memicu mungkin ada yang berkebutuhan khusus tertarik untuk menjadi guru seperti itu ya, sangat memungkinkan sekali. Kalaupun untuk sebagai teladan yang saya tangkap ya, kebetulan saya juga ada orang tua peserta didik kami ini reguler normal, tapi orang tuanya yang difabel. Jadi kami juga mengundang dia untuk menjadi guru mengajar di sekolah. Nah, sebagai apa teladan bahwa oh ini loh ada orang yang tapi dia mampu berkarya, mampu juga mempunyai kompetensi yang baik seperti itu. Tidak hanya ketika orang tua mengajar yang tadi one day with parent itu konsepnya berbagi tentang apa sih pekerjaannya, apa sih yang dilakukan seperti itu. Tapi kompetensi orang tua juga kita share ke anak-anak seperti itu. Jadi contoh juga kan ada yang sharing yang ada pendeta, orang tuanya juga sharing, orang tua mengajar. Nah, kami kasih kesempatan orang tua yang punya kemampuan juga untuk berbagi dengan peserta didik kami. Jadi kami dengan senang hati. Mungkin konsep demikian orang tua mengajar bisa dimulai dari di sana seperti itu. Karena kalau untuk menjadi guru, apakah mungkin? Sangat mungkin. Tapi ya itu tadi, apakah orang tersebut mempunyai kompetensi di dunia pendidikan seperti itu, Bapak. Dan saya rasa juga kalau di Sidoarjo di gereja Katolik di Sidoarjo itu juga ada yang untuk inklusi. Jadi
untuk misal untuk sekolah minggunya yang inklusi juga khusus di Sidoarjo. Nah, saya sedang mengusahakan di daerah Jember untuk SLB ada guru agama. Jadi saya juga punya komunitas, kebetulan saya juga sebagai ketua penasihat dari Peace Leader Indonesia mengupayakan sekolah-sekolah di daerah di beberapa SLB juga tersentuh dengan guru-guru agama yang kalau di sana kan mohon maaf kalau yang Kristen, Katolik kan masih minoritas. Sehingga kami usahakan juga saya latih para pendeta untuk bisa juga mengajar sekolah seperti itu. Nah, jadi semuanya sebenarnya bisa mengajar tapi mungkin dengan konsep yang berbeda. Nah, kalau punya kompetensi, ayo jadi guru. Kalau enggak, ya ayo berbagi di sekolah. Oke, mungkin sekolah-sekolah yang lain bisa memberi ruang. Demikian. Saya punya alumni yang lulus dari perguruan tinggi, dia mempunyai karya buku, dia tunadaksa. Kalau berbicara mungkin dia kurang mampu, tapi dia pintar desain dan menghasilkan sebuah buku dan kami undang untuk juga inspirasi ke peserta didik kami. Jadi seseorang yang menginspirasi nggak harus yang sempurna, tetapi yang dari yang seperti ini bisa menginspirasi anak-anak siswa-siswa kami hadirkan juga seperti itu Bapak. Contoh praktik baik yang sudah kami lakukan. Jadi intinya sangat memungkinkan Bapak. Mudah-mudahan bisa menjawab dan mudah-mudahan nanti di daerah Sulawesi Utara juga ada kampus-kampus yang menerima peserta didik inklusif seperti itu. Terima kasih. Bisa tambahkan sedikit? Halo? Silahkan. Silakan, Pak. Oke, terima kasih. Yang pertama, terima kasih Pak Romo sudah menyampaikan pertanyaan yang ini sangat bagus dan menantang, Pak. Dan saya sepakat dengan Bu Ina ya, bahwa guru disabilitas itu bisa mengajar di sekolah reguler. Di tempat Halo? Halo? Bisa terdengar suara saya? Bisa. Oke. Ya. Di tempat kami sudah ada beberapa guru yang disabilitas, khusus untuk netra. Tapi dia mengajar bukan di sekolah reguler sih. Bukan di sekolah reguler. Karena di Sulut ini ada perguruan tinggi yang membuka jurusan pendidikan luar biasa, jadi PLB. Nah, kebetulan anak-anak didik saya juga di situ sudah ada lebih dari 10 yang sudah menyelesaikan studi sampai sarjana. Dan sudah ada beberapa yang jadi PNS dan juga P3K. Yang lain masih honor juga. Tapi untuk guru yang disabilitas yang mengajar di sekolah reguler, kalau kita mau data itu ada juga. Yang terutama yang disabilitas fisik itu ada di sekolah-sekolah reguler. Secara fisik dia mengalami hambatan, tetapi dari sisi intelektual itu dia bagus untuk bisa berbagi dengan anak-anak di sekolah reguler. Jadi menurut saya itu sangat memungkinkan Pak untuk guru disabilitas itu mengajar di sekolah reguler. Apalagi dengan peraturan inklusi sekarang ini yang sedang digembar-gemborkan saat ini, ke depan itu akan lebih memberikan dorongan motivasi kepada teman-teman guru disabilitas untuk berkarya, bukan hanya di sekolah khusus, di SLB, tetapi juga bisa ke sekolah reguler. Dan tentunya mereka memiliki kompetensi yang seperti yang disampaikan oleh Bu ini. Itu ya Pak Rumah, terima kasih. Untuk penanya berikutnya dan yang terakhir, silakan Bapak Elpianus. Silahkan Bapak Elpianus. Oke, terima kasih atas kesempatan. Nah, luar biasa apa yang sudah dipaparkan
oleh keempat pemateri, dimulai dari konsep-konsep, kemudian diturunkan secara implementatif yang sudah juga diberikan contoh konkret implementasinya di SMP Lokon. Nah, pertanyaan saya berkaitan dengan hambatan-hambatan secara umum, bahwa implementasi atau pelaksanaan sekolah inklusif dan sekolah aman tentu mengalami bentrokan dengan pertama sumber daya manusia. Kita perlu menghadirkan guru-guru khusus, katakanlah begitu, di sekolah-sekolah reguler. Kemudian berkaitan dengan sumber daya modal, katakanlah begitu, karena membutuhkan sarana dan prasarana. Bagaimana, katakanlah seorang yang sulit pendengarannya harus disediakan alat untuk pendengaran. Nah, hambatan yang berikutnya yakni rendahnya kesadaran orang tua, masyarakat, bahkan tadi Pak Jaka menambahkan rendahnya kesadaran pemerintah. Dikatakan reguler saja susah, apalagi di atas reguler, katakanlah begitu. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana eh, kerjasama atau sinergitas kita untuk menghadapi kesulitan-kesulitan ini. Bahwa memang hambatan-hambatan ini sungguh mempengaruhi pelaksanaan konkret di sekolah. Memang ada sekolah-sekolah sudah melaksanakan, tetapi ya dilihat dari persentase saja sedikit berkaitan dengan hambatan-hambatan ini. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Pemerintah, sekolah, dan juga guru-guru, tetapi masyarakat juga. Itu saja dari saya dan terima kasih. Iya, Terima Pak Martin, silakan dijawab pertanyaannya. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Elpianus. Betul bahwa dalam implementasi pendidikan inklusif termasuk di SMP Lokon itu ada hambatan-hambatan, ada kendala. Bersyukur bahwa memang seperti saya ungkapkan dalam presentasi tadi, katakanlah tingkat berkebutuhan khusus dari anak yang masuk di SMP Lokon ini persentasinya sangat kecil, dan dari segi gradasi atau tingkat keparahan itu juga tidak separah yang seperti yang saya dengar apa yang dikemukakan oleh Ibu Inayat tadi. Menurut saya kuncinya adalah komunikasi, kolaborasi, kemitraan. Terutama yang saya alami atau SMP Lokon alami, komunikasi yang intens dengan orang tua ya, perlu dibangun karena orang tua yang paling tahu kondisi konkret dari anaknya, ya, kebutuhannya seperti apa. Tentu banyak hal bisa kami lakukan secara integral atau secara terpadu, seperti saya singgung dalam presentasi tadi. Kami selalu melibatkan unsur-unsur terkait yang penting di sekolah dan asrama. Asrama kalau anak berasrama. Yang pasti yang kami libatkan itu adalah orang tua, wali kelas, ya, orang tua, wali kelas, kesiswaan, dan guru BK. Guru BK dan kesiswaan itu ada dalam satu tim sehingga pasti terhadap anak dan lebih khusus anak yang perlu perhatian khusus itu tim dari sekolah ini akan terlibat langsung. Komunikasi itu mereka bangun dan pada titik tertentu juga
pasti akan kepala sekolah akan terlibat. Jadi sekali lagi singkatnya perlu dibangun komunikasi intensif dan berkelanjutan sehingga ketika guru misalnya menghadapi kesulitan, menghadapi anak tertentu bersama-sama dengan orang tua dan pemangku kepentingan di sekolah, di asrama, di yayasan, itu kita cari jalan keluar bersama. Ya. Contoh misalnya kalau anak gangguan pendengaran, ya, kita memberikan prioritas perhatian fasilitas, menyiapkan tempat duduk paling dekat dengan guru, kemudian memberikan metode-metode pembelajaran fasilitas, misalnya dengan mengandalkan video, ya, PowerPoint, proyektor dan sebagainya, sehingga akan membantu dia. Apalagi misalnya modul pembelajaran dan seterusnya. Seperti itu yang bisa saya katakan intinya sekali lagi komunikasi intensif perlu dibangun antara sekolah dan orang tua. Kalau dia anak asrama dengan juga asrama. Terima kasih. Baiklah, mohon maaf untuk yang lain yang ingin bertanya, bisa langsung bertanya di grup chat karena sudah dibuka chatnya. Mengingat waktu kita yang tinggal sedikit, mari kita lanjutkan. Tapi sebagai informasi tambahan, mohon mengisi refleksi dan evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan webinar Kombel BBG selanjutnya. Baiklah, mengingat waktu kita yang terbatas, maka dengan demikian berakhirlah kegiatan webinar kita pada hari ini. Untuk itu disampaikan banyak terima kasih kepada pimpinan yang telah memberi sambutan di awal meeting dan para narasumber atas sharing yang sangat bermanfaat dan menginspirasi. Juga terima kasih atas kehadiran seluruh peserta webinar yang sampai saat ini tetap setia mengikuti acara. Baik, kita masuk pada acara yang terakhir, yaitu doa penutup yang akan dipimpin oleh Ketua OSIS SMP Lokon Santo Nikolaus Tomohon, Grace Montolalu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu atas segala berkat yang telah Engkau berikan, sehingga webinar kali ini bisa terselesaikan dan berjalan dengan lancar. Kiranya materi yang sudah kami dapatkan dapat berguna untuk kehidupan kami ke depannya. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baik, terima kasih kepada Grace Montolalu yang telah menuntun doa penutup untuk mengakhiri acara webinar ini. Selanjutnya kita akan foto bersama. Untuk itu kepada seluruh peserta bisa mengaktifkan kamera.